Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahayukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaimin qaimah, shaimin shaimat. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia, wabil khusus pada malam hari ini. Selepas menunaikan ibadah saum, kita lanjutkan dengan salat berjamaah, salat Isya, lalu nanti dengan salat tarawih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabat tabi'in tabi'in, pada keluarga sahabat tabi'in tabi'in, juga hingga kepada kita sekalian yang masih dalam kesempatan ini hingga akhir hayat kita berpegang teguh terhadap hablullah, tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, jamaah salat Isya dan salat tarawih. Pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh DKM untuk membahas terkait dengan kalau ini Ramadan terakhir ya Bapak ya. Menipika sedihnya Ibu, Ramadan terakhir. Padahal kita mau pengennya Ramadan terus bertemu ya. Sebagaimana doa kita yang beberapa bulan lalu kita lantunkan kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Puji syukur kita mendapatkan kenikmatan itu pada kesempatan ini. Apabila kita flashback sedikit 2 tahun yang lalu, Ramadan penuh dengan kekhawatiran. Masjid-masjid nyaris di mana-mana kosong karena adanya pandemi. Bahkan ada masjid yang diawasi agar tidak memakmurkan Ramadan karena dikhawatirkan adanya pandemi. Alhamdulillah pada Ramadan ini kita bisa memakmurkan Ramadan selain dengan saum juga beraktivitas saum-saum yang diwajibkan oleh Allah serta ibadah-ibadah yang lain, baik itu dengan salat tarawih, beraktivitas di masjid dengan ta'lim, dengan kegiatan iftar jama'i dan juga berbagai hal lain. Bagi kita ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata keningan Ramadan selama 2 tahun yang lalu ini sepi itu bukan asik ya, tapi justru hambar, banyak kurangnya, utama dalam memakmurkan. Kalaulah kemudian ini bagian daripada Ramadan kita, karena memang faktanya betul. Kita masih ingat, saya sendiri di kampung ya, di Cemara, di Adipura 3. Ingat Ramadan sebelum nate, ketika tarawih, sholat subuh, sholat maghrib, biasanya zuhur asar mada di tempat kerja, di samping ada tetangga yang hari itu hadir bersama kita. Hari ini ternyata sudah tidak ada, mereka sudah mendahului kita. Kita juga pasti seperti itu. Karena kita hanya nunggu antrian, kapan antrian kita ini akan datang. Nah lalu kemudian apa yang harus kita capai dalam menghadapi dan menjalani Ramadan? Kalau dalam istilah-istilah di Arab, Ramadan itu dikaitkan dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Juga ada yang menamakan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Sahrul Syam,
Bulan puasa ya memang kita saum. Ada istilah-istilah tersebut. Dalam kesempatan ini yang menarik untuk persiapan kita adalah ada istilah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, atau istilah kita yang populer dengan sebutan berkah atau barokah. Di dalam beberapa syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan barokah, secara spesifik Rasulullah SAW mendoakan terkait dengan keberkahan. Di antaranya beraktivitas di waktu pagi hari. Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku saat pagi harinya yang beraktivitas. Jadi pagi-pagi yang beraktivitas kita semua mulai dari kalau hari ini dimulai dengan sahur, sholat tarawih, sholat subuh, dilanjutkan dengan tilawah dan sebagainya. Lalu kemudian bapak-bapak mencari nafkah, keluar rumah dan sebagainya, termasuk ibu-ibu juga yang keluar rumah beraktivitas. Barik fi bukuriha, berkahi di pagi hari. Atau pada momen tertentu, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ketika kita mendapatkan hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah memberikan hujan ini hujan yang bermanfaat, hujan yang barokah, bukan sebagai adab. Atau momen-momen yang lain seperti orang yang menikah, Rasulullah SAW mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Nah, lalu kemudian tadi dikaitkan dengan barokah itu apa? Para ulama menjelaskan barokah itu lugatan ats-tsubut atau al-luzum. Berkah itu menurut bahasa adalah tetap. Jadi sesuatu yang tetap itu barokah. Sementara Ibnu Qayyim menyampaikan barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, dikaitkan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh diberkahi selama yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Lalu apa kemudian yang dimaksud dengan ziyadatul khair? Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Ramadan itu kan sama aja dengan bulan yang lain dari sisi kuantitas hari. Kalau dalam Hijriah kan tidak 29 hari, ya 30 kan begitu. Kalau di bulan Masehi 28, 29, 30 ataupun 31. Bulan Ramadan itu dari sisi waktu sama dengan Syawal, dengan Dzulqa'dah, dengan Dzulhijjah. Tapi kemudian kenapa ada kalimat barokah? Syahrul Mubarak tadi, bulan yang diberkahi. Masya Allah, bulan yang diberkahi inilah ternyata memang khusus hanya pada bulan Ramadan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak didapat di dalam bulan-bulan sebelumnya. Salah satunya di antara sekian amal ibadah yang tercantum di dalam Al-Quran bahwa keberkahan bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lalu Allah menjelaskan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Satu malam tapi sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan seberapa tahun, Pak? Lebih kurang sekitar 83 tahun. Hari ini usia kita nyampe tidak? Kalau mungkin bapak-bapak ada yang sudah 80 tahun kan itu dapat bonus dari Allah ya. Ibu-ibu yang 80 tahun itu bonus dari Allah. Sementara Rasul menyampaikan, umri ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau tadi udah yang mencapai 80 tahun berarti dapat bonus. Kalau belum mencapai 60 tahun mungkin dapat diskon ya, Pak ya. Di antara kita mungkin ada yang dapat diskon kurang dari 60. Nah, apa kaitannya dengan barokah? Tuh coba satu malam saja bisa al-khairnya itu thubut, al-khairnya itu luzum. Bisa sampai 83 tahun. Dari sisi apa? Amalan yang dikerjakan satu malam maksimal 10 malam kan begitu. Ketika Rasulullah menyampaikan Lailatul Qadar itu ada fi aslil awakhir, di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Nah, ayeuna mah apa diurang 10 akhir Ramadan nanti kedah full. Karena yang sebagian ada yang memulainya lebih dulu, yang sebagian ada yang nu ganjilna nu mana gitu ya. Karena memang salah satunya Rasul menekankan di ganjilnya katanya.
Nah sekarang versi yang pemerintah ganjilnya adalah hari ini malam 11 ya. Berarti nanti di 21-nya beda dengan yang lebih awal. Maka Rasulullah kemudian mengatakan di 10 akhir nih sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Termasuk juga amalan-amalan yang lain. Di dalam hadis Rasul menyampaikan orang yang melakukan amalan sunnah addaha kafaridah, mereka mendapatkan pahala seperti wajib. Orang yang mengamalkan sunnah. Lalu bagaimana yang mengamalkan amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Inilah salah satu di antara keberkahan Ramadan. Apakah hal-hal tadi didapat di bulan yang lain? Tidak, ya. Tidak didapat. Di Syawal tidak ada seperti Ramadan adanya satu malam senilai dengan 80. Bayangkan Bapak Ibu sekalian usia 80 tahun. Hari ini kita kalau beramal soleh jangankan 80 tahun ya Pak ya. Sehari saja. Kan kalau itu lailah satu malam, sehari semalam saja kita berat beramal soleh. Pasti di dalam 24 jam ini kita mendapatkan dosa. Ya. Padahal kalau kita membaca sejarah, ada umat sebelum kita, umat sebelum umat Nabi Muhammad memang usianya juga panjang. Pernah ada orang soleh pada masa Bani Israel, dia beramal soleh thamanina sana, 80 tahun. La maksiatillah, teu maksiat ka Allah. Walau bitarfi ainin, walaupun hanya sekedar kedipan mata, Masya Allah. Taat terus 80 tahun. Orang mau sanggupnya banyak 80 tahun, beberapa 80 tahun tadi 24 jam. Mungkin kita melakukan dosa-dosa yang tidak sengaja, tidak direncanakan, tidak diniatkan gitu. Terlaksana tapi dosanya. Padahal kita sama 24 jam sehari kita mendapatkan kebaikan. Termasuk juga di dalam Ramadan, kita semua 30, 29 hari 30. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, sama 29-30 tapi tidak mendapatkan kebaikan. Kalau kemudian ini kita kaitkan dengan amalan kita, lalu bagaimana kita meraih Ramadan terbaik? Salah satunya untuk mendapatkan keberkahan tadi. Hiasilah Ramadan sekarang kita dengan keberkahan, dengan amalan-amalan yang Allah sudah sediakan. Tah mangga silahkan. Kita mau beramal soleh yang mana? Saum wajib, tapi fitur-fiturnya amal-amal ibadah soleh yang lainnya. Ada qiyamul lail, ada tadarus, ada sedekah, ada silaturahim, ada thalabul ilm dan sebagainya. Yuk kita nikmati Ramadan ini sebagai pengabdian kita kepada Allah. Apa yang kita mampu. Saya kata Bapak udah saya mah tarawih dia akan maksimal we ngumpul. Tapi kalau baca Quran agak repot nih. Ya enggak apa-apa, satu sok maksimalkan tarawihna tuh. Kalau baca Quran ya udah baca Qurannya, sedekah, yuk continue coba. Menargetkan hari ini, kemudian kita selama Ramadan kita masih ada waktu 20 hari lagi, 19 hari lagi, tiap hari sedekah. Bukan bicara nominal, tergantung kemampuan, tapi istiqomah nih, kita melatih diri kita. Ada yang juga menargetkan bacaan Quran. Sekarang masih ada waktu sampai Ramadan mau khatam sekian kali. Masya Allah. Saya ada anak didik beberapa orang hari keempat sudah selesai baca Quran 30 juz ya betul. 30 juz 4 hari selesai. Simkuring guruna ngan sajuz sehari sajuz eleh pisan itu ya. Nah ini motivasi ini kita lakukan apa nih? Untuk apa? Untuk menyambut kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan saya berharap Ramadan ini bukan Ramadan terakhir, bisa mendapatkan lagi Ramadan yang akan datang. Toh kalau kemudian itu terjadi, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketakwaanlah outcome yang akan didapat ketika kita ditugaskan untuk bersahur, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.